Selamat pagi dan selamat siang teman-teman kelas Bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga dengan materi kata ganti dan sandang penentu. Dalam bahasa Indonesia ya, keseharian kita sudah mengenal apa dan bagaimana itu kata ganti. Ada kategori tunggal dan jamak, ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama tunggal, aku. Orang kedua tunggal, kamu, atau kau, atau engkau. Orang ketiga tunggal, dia atau ia. Lalu untuk yang jamak, orang pertama ada kami atau kita, orang kedua ada kalian, orang ketiga ada mereka. Sebenarnya prinsipnya sama dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Ibrani itu ada tambahan terkait dengan kelamin kata. Jadi bukan hanya soal tunggal jamak, orang pertama, kedua, ketiga, tetapi kita juga harus memperhatikan kategori apakah dia maskulin atau feminim. Nah, perhatikan ya di slide yang berikut untuk kata ganti dalam bahasa Ibrani. Ini yang teman-teman hafal dalam kosakata kemarin dan juga dalam kuis kita ada ya soalnya. Kita mulai dari orang pertama tunggal, aku. Dalam bahasa Ibrani ada ani atau anoki. Lalu untuk orang kedua, untuk orang pertama ini dia bersifat common atau umum. Jadi tidak memperhitungkan maskulin atau feminim. Aku, bisa teman-teman pilih ani atau anoki. Sementara untuk kategori orang kedua tunggal, ini kita harus bedakan antara feminim dan maskulin. Feminim ada at, sementara maskulin ada atah, ata. Lalu orang ketiga tunggal juga dibedakan antara maskulin dan feminim. Feminim ada he, maskulin ada who. Saya ini bacanya dari bawah tadi ya. Ani, anoki, at, atah, he, who. Kalau teman-teman sudah terbiasa dari atas ke bawah nggak apa-apa. Who, he, atah, at, ani, anoki. Itu untuk yang tunggal. Selanjutnya kita akan melihat yang jamak. Untuk orang pertama jamak sama seperti tunggal, dia bersifat common atau umum. Yaitu ada kata anaknu untuk kami atau kita. Untuk orang kedua, dibedakan maskulin dan feminim. Untuk feminim ada aten atau atena. Untuk yang maskulin ada atem. Kalian maskulin, kalian feminim. Aten, atena, atem. Lalu untuk orang ketiga, jamak. Juga dibedakan maskulin dan feminim. Untuk mereka maskulin, hemah atau hem. Untuk mereka feminim, henah. Jadi teman-teman ini harus dihafal ya. Teman-teman bisa buat lagu juga. Hu, hi, ata, at, ani, anoki. Lalu kita mulai dari bawah atau dari atas boleh. Anaknu, aten, atena, atem, aten, hemah, hem, henah. Jadi untuk ini berarti ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 yang harus teman-teman hafal untuk kategori kata ganti. Jadi untuk yang orang pertama itu bersifat common semua, baik tunggal maupun jamak. Untuk orang kedua dan orang ketiga, jamak dan tunggal itu teman-teman harus pisahkan antara maskulin dan feminimnya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana kata ganti dalam penggunaannya. Ada setidaknya 3 ya. Yang pertama, berfungsi sebagai subjek. Yang kedua, dia digunakan dalam kalimat itu mendahului predikat. Subjek mendahului predikat. Lalu yang ketiga, kata ganti harus sesuai dengan predikat
dalam jumlah dan kelamin. Kita akan lihat contohnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita perhatikan contoh penggunaan kata ganti ini ya. Penggunaan kata ganti ada 3. Yang pertama berfungsi sebagai subjek, yang kedua dalam kalimat Ibrani subjek didahului predikat, dan yang ketiga kata ganti harus sesuai dengan predikat. Kita lihat yang pertama. Bahasa Ibrani berfungsi sebagai subjek. Contoh, saya adalah seorang bapak. Saya sebagai kata ganti ya, adalah subjek di situ, sedangkan seorang bapak adalah keterangan. Saya siapa? Saya seorang bapak. Saya dalam bahasa Ibrani, ani. Bapak dalam bahasa Ibrani, af. Ani, af. Dia sebagai subjek, af, bapak sebagai predikat. Tetapi ini akan berubah dengan ketentuan yang kedua. Dalam bahasa Ibrani, subjek didahului predikat. Sehingga untuk kata saya adalah seorang bapak, dia bukan lagi ani af, tetapi predikatnya ditulis terlebih dahulu, predikat. Lalu kemudian kata gantinya sebagai subjek ditulis terkemudian. Jadi dari ani af, dia akan berubah menjadi af ani dalam sebuah kalimat. Lalu kata ganti yang ketiga, dalam penggunaannya harus sesuai ya, harus jodoh dia antara predikat dalam apa? Jumlah dan kelamin. Jadi kalau maskulin, maskulin, feminim, feminim, tunggal, tunggal, jamak, jamak. Contoh di sini, mereka adalah para dewa, mereka maskulin. Jadi predikatnya dulu, para dewa, elim. Ingat ya pelajaran kemarin, el dewa karena dia jamak ditambahkan im. Elim, mereka maskulin apa? Kita bisa pakai hem atau hema. Elim, hemah. Nah, kita tidak bisa mengganti hemah ini dengan hena, karena hena itu miliknya orang ketiga feminim jamak. Tidak bisa, jadi harus cocok. Di sini jamaknya maskulin, jadi ini kan maskulin plural, maka penggunaan di sini juga harus maskulin plural. Harus cocok, harus jodoh dia. Jadi ingat 3 itu, sebagai subjek, tapi dalam kalimat predikat mendahului subjek, lalu harus sesuai predikat dalam jenis kelamin dan jumlah. Selanjutnya, sandang penentu itu bentuknya seperti apa? Jadi sandang penentu itu adalah kata H. Kita pakai huruf H, lalu tanda vokalnya kita pakai patah, dan untuk kata yang akan ditentukan, ya, yang akan ditentukan, harus diberi dages forte pada huruf pertamanya. Jadi sebenarnya sandang penentu ini dia berfungsi untuk menentukan, menunjuk secara jelas terkait dengan benda atau apapun itu dalam bahasa Ibrani. Contoh misalnya, kuda itu, kuda yang mana? Ya kuda yang itu, bukan kuda yang lain. Jadi dia memperjelas objek yang akan dimaksud. Jadi contoh, kuda itu atau si kuda, kita punya kata hasus. Jadi sandang penentu itu awalan kata ha, he dan patah. Sus. Nah, sus untuk samek yang pertama kita beri tanda dages forte. Kuda itu hasus. Firman itu ha davar. Jadi prinsipnya sandang penentu ini adalah kata ha ya. He dan patah. Penggunaan sandang penentu. Nah, ini sebenarnya agak sedikit ribet ya. Jadi teman-teman harus pahami baik-baik. Yang pertama, untuk 17 konsonan menggunakan H plus patah tadi disertai dengan dages forte di huruf awal kata. Contoh tadi ya, hasus atau ha davar.
Tapi untuk 5 konsonan yang merupakan huruf tenggorokan atau heakrea itu, ada res, lalu ada ain, ada cat, ada he, dan juga alef, kita tidak bisa menggunakan rumus itu. Tetapi kita harus menghilangkan dages forte yang ada di konsonan awal. Contoh itu ya, kata kemegahan itu, kita punya kata ha, hot. Tetapi untuk he yang suku pertama dari kata itu tidak perlu kita beri dages lagi. Lalu untuk jadi untuk yang heakrea ini ada 3 ya, ada 3 penggunaan, teman-teman perlu perhatikan. Itu yang tadi pertama untuk he dan cat. Kalau untuk res, ain, dan alef, kita tidak lagi memakai patah, tetapi kita memakai kamets untuk sandang penentunya. Ha, tapi hanya kita pakai kamets. Contoh misalnya, bapak itu, kita pakainya haaf, hanya pakai kamets. Dan tidak ada lagi dages forte. Ya, jadi untuk heakrea itu dia tidak diberikan dages forte. Lalu untuk kata yang lain yang tidak beraturan, tapi sebenarnya ini tidak terlalu perlu menjadi perhatian karena sangat sedikit, dia memakai segol. Jadi berubah menjadi he. Misalnya di situ gunung-gunung itu. He harim. Dia pakai he. Tapi yang paling umum itu yang untuk 17 konsonan ya teman-teman. Jadi tidak perlu terlalu takut. Ingat rumusnya ha, patah, plus dages forte di konsonan yang pertama. Teman-teman perhatikan penggunaan sandang penentu. Yang pertama ya, untuk 17 huruf. Di lain huruf tenggorokan, dia pakai ha, he, plus patah. Lalu, ini seolah-olah kata ya. Di huruf pertamanya itu kita berikan dages forte. Lalu, untuk huruf di luar 17 huruf, ada huruf heakrea atau tenggorokan, ada 3 ketentuan. H plus patah tanpa dages untuk he dan cat. Jadi tidak perlu ada dages di sini ya. Lalu untuk res, ain, dan alef kita pakainya kamets. Juga tanpa dages. Dan yang tak beraturan kita pakai he. Cuman ini tidak usah dipusingkan bagian yang ketiga ini karena agak jarang. Nah, jadi fokus kedua ini dan yang paling utama sebenarnya ini. Contoh tadi hasus ya. H, huruf pertamanya diberi dages forte. Hasus, kuda jantan itu. Atau sang kuda jantan, atau si kuda jantan. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman, perhatikan di slide PPT, ada latihan dan harapannya latihan itu akan membantu teman-teman lebih paham. Ada 5 ya. Anak laki-laki itu, sang perempuan, sang raja, si ibu, dan pertempuran itu. Jadi teman-teman total ada 2 latihan. Yang pertama ada 7 kalimat. Yang kedua ada 5 kalimat yang harus teman-teman buat baik dengan penggunaan kata ganti maupun sandang penentu. Selanjutnya kita akan lihat kosakata. Ini ada yang pertama, manusia, Adam. Manusia untuk khusus pria is, wanita isya, rumah bait, jalan darak, imam kohen, ia berjalan halak, ia mengambil lakak,
ia memberi Nathan, ia mendengar Shema. Perhatikan ada catatan di bawah, untuk yang plural dari is adalah anashim, untuk plural dari isa adalah nashim. Jadi kosakata ini harus teman-teman hafal dengan baik. Selanjutnya teman-teman jika ada pertanyaan, teman-teman boleh catat dan kita akan diskusikan di Zoom. Saya berusaha untuk kita bahas perlahan-lahan ya setiap materi supaya teman-teman bisa tangkap dari materi satu dengan materi yang lain. Terima kasih.